الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Anak merupakan anugerah dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Anak merupakan mas'uliyah, tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya, mentarbiyah dengan baik dan mencukupi segala kebutuhannya. Allah mengingatkan kaum mukminin tentang hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian, anak dan istri kalian dari api neraka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menjaga mereka dari api neraka artinya ajari mereka ilmu agama, ajari mereka adab, akhlak yang mulia, karena dengan itu kamu telah menjaga keluargamu dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia dalam menangani dan mendidik anak-anak mereka, ada yang mereka itu ekstrem kanan, ada pula yang mereka itu ekstrem kiri. Yang ekstrem kiri terlalu longgar dan mengabaikan anak-anaknya, tidak atau kurang dalam pendidikan kepada mereka, terutama ilmu dan adabnya, akidah dan ibadahnya. Dia telantarkan anak-anaknya, tidak peduli bagaimana perkembangan dan masa depan anaknya. Sebagian orang tua merasa cukup hanya dengan anaknya telah dia sekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada, kemudian berdalih, saya sudah cukup, sudah saya sekolahkan anakku di sekolah ini dan itu. Dan ini merupakan keteledoran dari tanggung jawab dan amanat yang diletakkan di pundak para orang tua, walinya, terutama bapaknya. Oleh karena itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau diamati kerusakan pada anak, penyimpangan moral, dan tidak baktinya anak kepada orang tuanya, kenakalan anak-anak remaja, semua itu jika diamati dengan objektif, kesalahan terbesar terletak kepada orang tuanya. Mengapa dia teledor dan tidak memperhatikan pendidikan anaknya, pendidikan agama dan akhlaknya? Dia sia-siakan anak itu di usia muda, usia terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kemuliaan pada si anak. Teledor dan dia sia-siakan sampai anak itu tumbuh kembang dewasa, telah terbiasa
dengan kejelekan dan kerusakan, tiba-tiba saja menjadi anak yang rusak, anak yang dibenci, bahkan tidak jarang menjadi sampah masyarakatnya. Siapa yang salah? Siapa yang menanggung dosa ini? Kedurhakaan anak, kerusakan moral anak-anak itu sendiri, tanggung jawab besar ada pada kedua orang tuanya. Tidaklah itu yang terjadi jika si anak dari kecil diperhatikan orang tuanya, dipedulikan pendidikan akhlaknya, diperhatikan pendidikan akidah, dibimbing ibadahnya dengan benar sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ini yang ekstrem kiri. Di sana pula ada orang-orang yang ekstrem kanan, berlebihan di dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya, sehingga cenderung sering dan bermudah-mudahan menggunakan kekerasan dalam mendidik anak-anaknya. Tidak jarang kekerasan itu secara fisik, pukulan, tamparan, tendangan kaki, mungkin dengan fisik yang lebih keras dari itu, pukulan dengan alat-alat yang menyakitkan, entah itu kayu, bambu atau yang lainnya, atau dalam bentuk caci makian, celaan, umpatan, itu yang sehari-hari dia perdengarkan kepada anaknya karena jengkel dan kesal kepada si anak. Ini pun tidak dibenarkan dan melampaui batas. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, anak adalah faldatul kabid, buah hati bagi orang tuanya, anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Pendidikan dan tarbiyah orang tua kepada anaknya agar membuahkan hasil yang diinginkan haruslah dengan tuntunan syariat pula, harus dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Dan ini menegaskan kepada kita manusia tidak bisa dilepas begitu saja untuk mengurusi kehidupan mereka sendiri. Akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kerugian ketika mereka menggunakan cara-cara mereka sendiri tanpa bimbingan agama, dan itulah yang terjadi. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada berbagai macam cara yang diajarkan dalam syariat untuk mendidik dan mengajari anak-anak kita. Tidak harus dengan kekerasan jika memang mereka melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang tuanya. Bisa hukuman itu dengan bentuk dihalangi dan dicegah dari sesuatu yang mereka senangi. Taruhlah itu tidak boleh bermain, dihalangi dari sesuatu yang mereka senangi, mereka inginkan sebagai hukuman. Apa yang mereka senangi itu tidak diberikan kepadanya di waktu dia menjalani hukuman dari orang tuanya. Hukuman tidak harus dengan kekerasan, terlebih ketika si anak baru pertama kali melakukan pelanggaran tersebut, maka kekerasan bukan solusi yang pertama dan bukan solusi yang segala-galanya. Bahkan itu bukan sesuatu yang disenangi di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan kepada anak, tarbiyah, mengajarkan adab akhlak yang mulia kepada mereka. Kalau memang orang tuanya melihat ini menuntut untuk dihukum si anak dengan pukulan, maka perlu diperhatikan poin-poin berikut dalam mendidik, dalam mengingatkan si anak dengan pukulan. Yang pertama, hendaknya
yang melakukan hukuman tersebut. Artinya yang mendidik, menghukum si anak dengan pukulan haruslah walinya sendiri, bapaknya. Tidak boleh yang selainnya. Misalnya itu diwakilkan kepada kakak yang tertua, karena itu akan memicu permusuhan di antara saudara kandung satu dengan yang lain, akan menimbulkan dendam adik kepada kakaknya, maka itu bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, jika memang harus dipukul, maka yang memukul adalah bapaknya sendiri, murabbi, sebagai penanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Yang kedua, pukulan itu pun bukan pukulan yang menyakitkan. Artinya tidak boleh pukulan itu sampai meninggalkan bekas di tubuh si anak hingga lebam, merah, biru, dan semisalnya. Tidak boleh pukulan itu bahkan sampai mematahkan tulangnya atau melukai anggota tubuhnya. Bahkan pula tidak boleh sampai mengganggu panca inderanya, terutama penglihatan dan pendengarannya. Oleh karena itu, diharamkan sangat memukul wajah di dalam syariat Allah, karena di wajahlah letak panca indera terpenting bagi manusia. Di wajah kita ada mata sebagai pantu memandang. Di wajah kita pula dekat dengan telinga sebagai alat untuk mendengar. Jika ini ditampar, ditempeleng dan semisalnya, akan berpengaruh terhadap pendengaran dan penglihatan si anak. Haram hukumnya menampar atau menempeleng anak ataupun itu orang lain di wajahnya. Hindari tempat termulia, tempat yang paling terhormat pada manusia, wajahnya. Oleh sebab itu pula diharamkan mencela wajah manusia dengan kata-kata jelek, dengan umpatan-umpatan buruk ditujukan kepada wajahnya. Ini syarat yang kedua. Dengan demikian, yang diinginkan dengan hukuman memukul sekedar mendidik untuk memberitahu si anak bahwa yang dia lakukan tidak baik, untuk mendidik dia bahwa itu perkara yang tidak dibenarkan dalam agamanya. Hendaknya sesuatu itu dia jauhi. Termasuk pula para ulama sebutkan hendaklah dia menjauh dari memukul tempat-tempat yang sensitif dalam tubuh manusia, perutnya, kepalanya, dan tempat-tempat yang lainnya yang sensitif, bisa berakibat fatal kalau tempat-tempat itu yang dia pukul. Jauhi tempat-tempat itu. Jika memang harus pukul, pukullah tempat-tempat yang tidak menimbulkan bahaya dan tidak melukai, tidak menyakiti kepada anak Anda sendiri. Perkara yang berikutnya di dalam mendidik dan menghukum anak jika dia memang melakukan pelanggaran, dan ini sangat penting, tidak boleh pukulan, hukuman memukul anak melebihi 10 kali pukulan jika memang itu pun dibutuhkan. Dari Abu Burdah, Rasulullah SAW sabdakan, la yujladu fawqa asru jalada illa fi haddin min hududillah. Di Bukhari Muslim, Rasulullah sabdakan, tidak boleh dipukul seseorang itu lebih dari 10 pukulan, 10 cambukan, kecuali itu dalam hukuman-hukuman Allah. Artinya melanggar syariat Allah yang ada hukumannya dalam syariat ini. Semisal peminum minuman keras, menuduh kehormatan orang lain, itu dipukul, dicambuk sampai 100 kali, lebih dari 10 kali. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang tidak sampai sedemikian rupa, memang si anak nakal, memang si anak melakukan pelanggaran dan kejelekan, dihukum, dipukul, tapi ingat tidak boleh dari 10 kali.
Pukulan itu tidak boleh melebihi 10 kali pukulan terkadang, dan sering bahkan orang tua karena emosi, orang tua karena lepas kendali menghajar dan memukuli anaknya sebagai hukuman. Entah berapa kali dia memukulinya tanpa hitungan. Bukan demikian syariat Allah mengajarkan kepada kita dalam mendidik dan menghukum anak-anak kita. Perkara yang kelima, hukuman tujuannya adalah mendidik anak-anak kita, meluruskan kesalahannya, membenahi akhlak dan adabnya. Oleh sebab itu perlu diingat, jaga kehormatan anakmu, jaga wibawa dan nama baik anakmu. Oleh karena itu, kalau memang harus kamu hukum, jangan kamu hukum di depan teman-temannya, sehingga anak itu melihat bagaimana dia dihinakan orang tuanya sendiri di hadapan teman-temannya. Dendam anak ini kepada orang tuanya, bagaimana hancur perasaan si anak, diinjak kehormatannya, dihukum, caci maki dan dicela di depan teman-teman sebayanya. Maka ini perkara yang perlu dihindari oleh orang tua. Hukum di dalam rumahmu, dalam keadaan tidak ada yang tahu, teman-teman kampungnya, teman-teman sebayanya, kecuali jika memang kesalahan anak itu dilakukan di depan atau bersama saudara-saudaranya yang lain, kakak atau adiknya. Dihukum di depan mereka sesama saudara, itu pun dengan tujuan agar yang lain tahu dan sebagai efek jera bagi yang lain bahwa perbuatan semacam ini tidak boleh dilakukan oleh mereka. Maka dibatasi perkaranya demi menjaga kehormatan si anak. Kadang orang tua tidak memperdulikan poin ini. Orang tua lalai dan tidak peduli dengan nilai ini, kehormatan anakmu. Kita sendiri tidak ingin dicela atau dijatuhkan kehormatan kita di depan orang-orang lain, di depan teman-teman kita dan orang yang kenal kita. Kita marah, kita tersinggung. Sama, anakmu juga punya perasaan, anakmu juga manusia, punya teman. Jaga kehormatannya, jaga harga dirinya, agar dia pun tidak direndahkan oleh teman-temannya, agar dia pun tidak dihinakan oleh teman-temannya. Mereka akan ambil kesimpulan, anak ini orang tuanya saja menghina dia, anak ini teman kita, orang tuanya saja memperlakukan demikian, maka bebas kita memperlakukan semau kita kepada anak ini. Siapa yang salah? Anda sebagai orang tuanya. Secara Anda sadari atau tidak, seakan Anda berkata kepada teman-teman anak Anda, lakukan semau kamu kepada anakku, hancurkan kehormatannya, injak kewibawaannya, karena itu yang Anda contohkan di depan mereka. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Perkara keenam yang perlu diingat oleh orang tua dalam mendidik, menghukum anaknya, agar hukuman itu dilakukan seketika ketika si anak melakukan pelanggaran dan perbuatan jelek, sehingga tujuan hukuman itu tercapai untuk mengingatkan dia, mendidik dia bahwa itu tidak baik, bahwa itu tidak merupakan pelanggaran yang tidak seharusnya dia lakukan. Adapun ditunda sampai sekian waktu, entah esok entah kapan Anda menghukumnya, si anak dalam keadaan bingung dan tidak tahu kenapa bapak ini menghukum saya, kenapa ayahku memukuli aku.
tujuan hukuman itu tidak tercapai, padahal yang diinginkan pendidikan, tarbiyah kepada anak kita sendiri. Perkara yang ketujuh, dalam menghukum anak pula hendaklah orang tua ingat, dan ini juga sering dilalaikan oleh para orang tua dan wali anaknya. Jangan menghukum dikala Anda emosi, dikala Anda sebagai orang tuanya dalam keadaan sangat marah, karena dengan itu Anda tidak akan mengenal batas dalam menghukum anak Anda sendiri. Yang terjadi hanyalah pelampiasan emosi. Sejadi-jadinya anak itu dihajar, dipukuli sebagai bentuk pelampiasan marah dan emosi orang tua kepada anaknya. Hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yahkumul hakim bainal itsnain wa huwa ghadban. Jangan seorang hakim menghukumi dua orang yang berselisih dalam keadaan dia, si hakim, sedang emosi. Orang emosi jiwanya labil. Orang emosi meledak-ledak. Orang yang sedang emosi tidak bisa mengendalikan dirinya. Akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Terlontar dari lisannya kata-kata yang entah apa yang keluar sudah. Akan dia lakukan segala sesuatu, namanya juga emosi. Seringnya orang tua kemudian menyesal. Seringnya mungkin dia juga menangis, mengingat apa yang telah terjadi, bagaimana dia menghukum anaknya sampai melampaui batas karena emosi. Maka jika Anda emosi, redahkan dulu emosi Anda. Jangan menghukum anak dalam keadaan emosi. Sesuatu yang melampaui batas Anda akan lakukan kala Anda dalam keadaan marah dan emosi. Perkara yang terakhir dalam mendidik dan menghukum anak, hendaklah diingat pula bahwa hukuman ini, terutama dengan kekerasan dalam artian memukul, itu pun dengan batasan-batasan yang telah kita sebutkan, tidak melukai, tidak meninggalkan bekas kepada si anak, itu pun dilakukan dari usia 10 tahun ke atas. Dari mana itu kita ambil? Dari hadis Rasul SAW, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul anakmu, yani untuk sholat, ketika mereka sudah menginjak usia 10 tahun. Itu pun pukulan yang mendidik. Dipukul kakinya atau pahanya, ayo bangun, sholat ke masjid nak, bangun, wudu. Dipukul untuk mendidik dia bahwa ini kewajiban yang tidak boleh dia tinggalkan. Dipukul untuk mendidik dia bahwa ini perbuatan haram, ini perbuatan tidak baik. Di usia 10 tahun ke atas. Pendalilan para ulama dari hadis ini, jika sholat saja, sholat yang merupakan rukun kedua di dalam Islam, sholat yang merupakan tiangnya agama, orang tua oleh Rasulullah SAW, Nabi kita, diperbolehkan mendidik, menghukum dengan memukul ketika anaknya 10 tahun ke atas. Yang lain tentu kedudukannya jauh di bawah sholat. Tidak ada yang lebih mulia dari sholat di dunia ini. Kesalahan apapun yang dilakukan anakmu, terlebih dia belum berusia 10 tahun, bukan ayah yang mendidik, bukan orang tua yang mentarbiyah anaknya, yang mudah-mudah mengangkat tangan dengan membawa alat pukul untuk menghajar dan menghukum anaknya. Bisa jadi anakmu masih belum sempurna akalnya. Bisa jadi anakmu sendiri belum mengerti bahwa ini kejelekan, bahwa ini tidak boleh dia lakukan, bahwa ini kewajiban yang tidak boleh dia tinggal. Namanya juga anak-anak, usia 10 tahun ke bawah, balik pun dia belum. Tapi terkadang dan bahkan sering di masyarakat kita, orang tua melampaui batas. Anaknya masih usia 8, 7, 6 atau 9 tahun. Ketika melakukan sesuatu, entah apa itu kejelekan yang dilakukan anaknya, dihajar habis-habisan. Sholat pun batasannya 10 tahun.
Bagaimana Anda menghajar, menghukum anak Anda sebelum dia berusia 10 tahun? Sungguh orang tua telah melampaui batas. Bagaimana Anda ingin anak Anda menjadi anak yang saleh? Bagaimana Anda menginginkan anak Anda berakhlak mulia? Maaf, sementara Anda sendiri sebagai orang tua tidak berakhlak kepada anak Anda sendiri. Bercerminlah, bukan hanya anak yang dituntut berakhlak, orang tua kita pun dituntut berakhlak kepada anak kita. Bukan hanya anak yang dituntut beradab kepada orang tuanya, kita pun sebagai orang tua dituntut beradab kepada anak kita. Bimbingan syariat, jadilah itu pegangan kita. Bimbingan Quran dan Sunnah, jadikan itu sebagai tolak ukur dalam mengukur segalanya, terutama dalam bidang ini, mendidik, mentarbiyah anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang saleh, yang telah besar, taat, bakti kepada kita orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita taufik dan hidayah dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anak kita, dan menjadikan anak-anak kita semua anak-anak yang saleh dan berbakti, bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Allahumma aslih lana wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma wa aslih bihimul bilada wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna dzurriyyatan salihah. Allahumma ij'al dzurriyyatana dzurriyyatan thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.